Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilih Yesus, Dia yang sudah turun ke dalam dunia jurang maut, dan Dia mengambil kunci jurang maut dan kerajaan neraka. Dan di dalam Yesus kita menerima segala-galanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita, hidup kita, semuanya untuk memuliakan dan memasukkan nama Tuhan dalam hidup ini. Terlebih dalam kehidupan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam perbuatan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi pelayan yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan bacakan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuatkanlah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah orang yang seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tema kita adalah pelayan yang baik bagi kasih karunia Allah. Jadi kalau kita melihat ayat yang ke-7 saya buat nanti di bagian bawah. Dan kalau kita melihat, kalau mau menjadi pelayan yang baik dari kasih karunia Allah, dari kita adalah orang yang kita harus menjadi orang yang titik-titik. Yang pertama, yang mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita masih ingat Matius 22 ayat 37, di sana dikatakan love your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and love your neighbors as yourself. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang menjadi pelayan Tuhan yang baik atau pelayan yang baik dari kasih karunia Allah, dia haruslah orang yang mengasihi. Bagaimana mungkin seorang pelayan tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu? Bagaimana mungkin dia tidak menyampaikan segala permohonan sama seperti Yesus itu mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Yesus. Itu sebabnya dia tinggal dalam kasihnya. Dan demikian juga kita, ketika kita mengasihi Yesus, kita harus tinggal dalam kasihnya. Supaya apa? Lengkaplah. Dan ketika kita mengasihi Yesus, kita juga diajar untuk mengasihi sesama kita. Tidak peduli seorang yang kita kasih itu pernah menyakiti kita karena membenci kita. Tetapi kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus, kita harus mau mengampuni mereka, mengasihi mereka dengan tulus ikhlas, sebagaimana yang Tuhan harapkan. Yang kedua, kata firman Allah, dia harus suka memberi tumpangan. Ya memang kadang-kala kita perlu curiga juga. Karena ada dulu yang diberi tumpangan justru merampok. Ya, saya pernah belum berapa lama inilah ya, ketika istri saya menerima seseorang
Ya, sementara saya ada di Sumatera, walaupun hari itu saya mau pulang ya, tapi uh, itu ada seseorang yang mengantar kemari karena dia ditemukan di pantai sana. Itu sebagai orang yang ada di luar. Kalau mungkin saya di sini nggak ada masalah siapapun, tetapi karena saya nggak ada, diterima itu saya menjadi was-was ya. Ya, jadi saya sampai bilang sama istri saya, loh itu kalau diterima itu karena ada yang ngantar itu, orang yang ngantar itu kemari. Ya, saya katakan supaya hati-hati saja. Ya, jadi dan ya saya mau katakan, walaupun kita sudah memberikan tumpangan bagi orang ini, bukannya tahu berterima kasih, bukannya tahu apa, mau malasnya saja dibuat ya, walaupun kita sudah berikan tumpangan. Dan pada akhirnya saya bilang pada dia, kita ini kalau manusia ya ditolong seharusnya tahu bertanggung jawab, tahu melakukan tugas-tugas, tahu menolong, tapi dia hanya tinggal makan, minum, dan pada akhirnya pulang kampung. Kata Tuhan, kata firman Allah, kalau kita memberikan tumpangan, pemalas itu, kalau dia pemalas jangan diberi makan. Tapi saya tidak akan mungkin sampai hati tidak memberi makan. Tapi ada banyak orang-orang sekarang ini yang seperti itu. Malas bekerja, tapi mau tinggal di rumah orang. Malas menggerakkan tangannya, tapi mau tinggal di rumah orang. Sementara rumah orang punya aturan sendiri. Dia pikir, dia sudah karena dia diterima, dia pikir sesuka-sukanya untuk tinggal di situ. Saya membayangkan ketika saya berada di rantau, tidak seperti itu. Tapi kita sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sebagai pelayan yang baik dari kasih karunia Allah itu, kita harus suka memberi tumpangan. Yang ketiga, suka melayani. Nah, ini suka melayani ini kita bisa nanti baca dalam Roma 12 ayat yang ke-6 dan 8. Di sana kita akan menemukan kalau ada pelayanan yang menetap ini ya, pelayanan yang menetap, ada pelayanan yang tidak menetap, yaitu 9 karunia roh itu. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia marifat, karunia kesembuhan, dan karunia membeda-bedakan roh, menerjemahkan bahasa roh, dan karunia bernubuat, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9. Nah, yang mau saya katakan adalah, yang mau saya kupas adalah Roma 12 ayat 6 dan 8. Di situ ada karunia yang menetap. Yang pertama itu karunia kalau kita bernubuat ya, bernubuat dengan iman. Itu sebabnya kalau orang memberkati kita, terima dengan iman. Dan orang yang mengatakan sesuatu itu pun, kalau itu memang karunia menetap bagi dia, yang suka memberkati orang, suka mendoakan orang, dan suka menyatakan sesuatu, tetapi dengan iman ya. Kemudian yang kedua, melayani. Karunia melayani. Itu sebabnya kalau orang punya karunia melayani, biar dia dikecewakan, dia akan tetap melayani. Karena memang dia sudah lifestyle-nya itu, sudah gaya hidupnya itu. Karena Tuhan berikan kepada dia hal yang seperti itu. Terus karunia mengajar. Jadi kalau kita mengajar, ya, kan ada orang yang sulit dipersukar, yang sulit menjadi mudah. Yang mudah lebih mudah lagi. Tapi ada orang yang mudah menjadi sukar, yang sukar tambah sukar. Dia itu karunianya tidak mengajar, tapi memaksakan untuk mengajar. Ya, saya bilang dalam bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris itu sangat mudah. Tapi kalau dengan cara saya katakan demikian. Saya jamin, kalau pakai dengan cara saya, akan mudah untuk berbahasa Inggris. Bagaimana mungkin? Iya. Asal kita mau melakukannya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita melakukannya?
supaya bahasa Inggris itu dipikirkan. Mau sepanjang hari, makan apa, minum apa, pergi apa, datang apa, melakukan sesuatu apa. Dan ketika itu kita pikirkan, itu kita tidak lepas dari kamus. Sama seperti awal saya belajar bahasa Inggris. Kalau kamus itu nggak pernah lepas dari tangan saya. Sampai sekarang pun kamus itu nggak pernah lepas. Dan dia selalu ada. Walaupun dalam maksud saya tidak lagi saya bawa-bawa. Kalau dulu kamus saya bawa-bawa. Kalau sekarang tinggal di samping tempat tidur saya. Karena saya sebelum tidur pasti membaca. Nah, jadi itu karunia mengajar. Ada orang diberi karunia untuk menasihati. Jadi ada orang menasihati. Anda pernah dengar orang menasihati enak gitu. Walaupun tajam, tapi kita nggak terasa. Walaupun nyelekit sebenarnya, tapi kita nggak mau marah dengan orang itu. Karena dia memang karunianya itu. Jadi kalau orang yang seperti itu, ya makanya kalau ada orang-orang yang kita tahu ada orang-orang yang memang karunia menasihati, dia cocok saja gitu. Karena lifestyle-nya. Lalu membagi-bagikan sesuatu. Jadi ada orang suka memberi, suka memberi, membagi-bagikan sesuatu dengan tulus ikhlas, bukan lagi apa. Jadi walaupun kadangkala yang dibagi itu tidak tahu berterima kasih, dia bagi aja. Itu dia karunia menetap. Jadi saya punya dulu teman, orang kaya raya, suka sekali membagi-bagi. Ketemu di sini dia bagi, ketemu di sana dia bagi. Kalau pada hari raya besar dia bagi dari perusahaannya, Untuk kami hamba-hamba Tuhan itu baju, kadang arloji dan lain sebagainya. Semua dia suka, tidak ada hari tanpa memberi. Dan dia senang, kalau banyak orang seperti itu dalam gereja Tuhan, syukurlah gereja Tuhan. Tapi saya punya anggota dulu di garap orang, saya itu akhirnya dia ungkapkan kepada saya itu dimanfaatkan orang itu, Pak. Loh, kan situ yang pilih. Situ kan yang mau. Saya sudah bilang Anda nggak mau dengar-dengaran. Ya sudah, tanggung sendiri. Akhirnya dia kecewa. Dia menjadi semua agama itu baik. Jadi dia semua agama dia masuki, Dia pergi ke India, dia pergi ke Cina, dia pergi ke mana-mana. Tapi tidak pernah tenang dalam hidupnya. Padahal sewaktu dia di dalam pelayanan saya, dia sudah mengatakan betapa menyenangkan ikut Tuhan. Tapi karena dia digarap, saya nggak bisa seperti itu, Saya tidak pernah mau istilahnya melebah-lebihkan gitu loh. Dalam pelayanan saya sudah berapa puluh tahun ini tidak pernah saya menjalankan kolekte itu. Ada memang kolekte, kalau dikasih syukur, tidak dikasih juga nggak apa-apa. Ada di belakang. Kalau orang kan ditaruh di depan, kalau saya ada di belakang. Bagi saya kalau Anda memberi, beri yang terbaik di tempat tersembunyi. Jangan itu konsep-konsep yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Jangan saya bilang habis berkhotbah, habis firman Allah ngemis. Burung di udara aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Dan saya udah 10-an tahun mungkin tidak menjalankan kolektif. Karena saya berpikir, saya ini kok jadi pengemis habis khotbah firman Allah. Itu sebabnya kalau Anda lihat khotbah-khotbah minggu saya, habis khotbah itu langsung
kita berdoa syafaat langsung selesai. Terkecuali perjamuan kudus. Karena apa? Tuhan yang menjadi sumber berkat kita, sumber segala pemberian kita. Saya nggak tahu bagaimana di tempat saya, tidak ingin mempermasalahkan siapa-siapa, tapi itu yang saya yakini dan itu yang saya percaya. Apakah saya nggak mengajar? Saya ajar. Jadi kalau ada, kan setiap gereja itu beda. Kalau sudah sampai ke depan itu bawa lagi uang yang tanpa tanpa keranjang lagi. Aduh, itu bagi saya itu sekali ya, sangat nggak nyaman bagi saya. Sangat nggak nyaman. Ya, jadi kalau memberi, memang ada orang yang memberi dengan ikhlas, ya. Itu sudah Tuhan taruh itu di tiap gereja Tuhan. Lalu memberi pimpinan. Jadi kalau orang yang memberi pimpinan ini ya dengan rajin, ya. Walaupun mungkin dia dikecewakan, tetapi dia terus mau memimpin dengan rajin. Lalu kemudian menunjukkan kemurahan, ya, dengan sukacita. Ya. Kalau mau memberkati dengan pujian, dengan apa saja, dengan pertolongan tenaga, uang, waktu, apa saja, dengan kemurahan hatinya. Lalu yang terakhir yang mau saya katakan adalah pelayan yang baik dari kasih karunia Allah itu adalah orang yang suka berdoa. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam keadaan hidup ini, dalam keadaan badai ini, dalam keadaan, saya masih ingat bagaimana sulitnya di masa pandemi itu. Aduh, ampun, ya. Sudah punya lagi tanggungan yang begitu. Tapi saya tetap merasakan bagaimana campur tangan Tuhan itu. Saya makanya setiap kali saya berdoa di akhir kepada orang-orang yang beban berat, karena saya tahu apa itu beban berat. Saya tidak ingin ada orang-orang keluar. Kalau saya bisa menanggung segala beban yang begitu berat, tapi tidak pernah mau keluar daripada firman Allah. Tetap setiap pagi, setiap malam, setiap siang, bahkan berdoa malam berapa kali dalam seminggu itu, hanya untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu. Doa memungkinkan segala sesuatu terjadi. Doa memungkinkan hatinya tergerak, sorga terbuka, kemurahan Allah tercurah bagi kita, pertolongan Allah diberikan bagi kita, orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik. Karena apa? Itu sebabnya setiap pelayan-pelayan itu harus berdasarkan kekuatan Tuhan yang dianugerahkan kepadanya, supaya jangan jadi batu sandungan. Jadi saya berharap, walaupun ini sedikit agak panjang, tapi saya mau katakan, jadilah pelayan Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan dengan segala kemampuan untuk membawa kebaikan kepada Sang Pencipta kita. Karena firman Allah katakan, supaya kita memberi yang terbaik dari kehidupan ini. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami mau jadi pelayan Tuhan yang baik selama kami hidup di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Jamah mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Dan tanganmu menjangkau mereka karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami permasalahan berbeban berat, jangan pernah menyerah. Serahkan diri kepada Tuhan. Itu jalan yang terbaik. Dan engkau akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengenal hatimu, sangat mengasihi orang-orang yang mengandalkan Dia, yang mempercayai.
Tetapi engkau tidak boleh mendikte Tuhan, tidak boleh menguasai Tuhan. Kau hanya menyerahkan diri dan taat kepada perintahnya. Dan engkau akan saksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kalau engkau orang yang sedang mengalami beban berat itu, datang dengan penyerahan kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong mereka satu demi satu. Datanglah pertolonganmu kepada mereka sehingga mereka mengalami sukacita Tuhan, kelegaan daripada Tuhan karena pertolongan tiba tepat pada waktunya. Terima kasih, kami bersyukur buat pertolongan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.